Ya Allah, lebih baik saya jadi orang buta daripada saya bisa melihat tapi mata saya hanya dipergunakan untuk melihat kemaksiatan saja. Perlu diketahui ini, bahwa ilmu Allah itu sangatlah dalam dan tidak bisa ditembus oleh akal dan pikiran manusia. Jadi, manusia hanya bisa merasakan saja. Jika menurutnya baik, maka lakukanlah. Jangan diperdebatkan lagi. Lidah tak bertulang, pandai bermain kata-kata, itulah sifat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, lebih baik saya jadi orang buta daripada saya bisa melihat tapi mata saya hanya dipergunakan untuk melihat kemaksiatan saja. Ya Allah, lebih baik saya jadi orang bodoh daripada jadi orang pintar jika kepintaran itu dibuat untuk memintari orang. Ya Allah, lebih baik saya jadi orang tidak punya mulut dan bisu daripada punya mulut bisa bicara tapi mulutnya dipergunakan untuk adu domba antar saudara. Ya Allah, lebih baik saya tidak punya kuping dan tuli daripada punya kuping bisa mendengar tapi tidak pernah menghiraukan suara azan panggilanmu. Inilah manusia, sangat mudah untuk berkata dan bertutur kata, tapi kenyataan mereka masih saja melakukan dosa-dosa yang dilarang Allah. Subhanallah. Namanya manusia, punya akal dan pikiran. Mereka bisa saja berbicara, tapi kenyataannya Jadi kita jangan pernah menilai sesuatu dari luar yang bikin kita terharu, tapi dalamnya lah yang perlu dinilai. Dan perlu diketahui, Allah tidak melihat manusia dari luarnya atau casingnya, tapi melainkan dari hatinya. Banyak orang yang mengakui saya ini hamba Allah, rezeki, mati, jodoh itu semua dari Allah, tapi kenyataannya mereka masih saja mau menerima yang bukan haknya, atau diam-diam masih melakukan larangan Allah. Sungguh terlalu. Lidah tak bertulang, pandai bermain kata-kata, itulah sifat manusia. Makanya, buat saudara-saudaraku, jangan suka menghakimi orang, dan jangan suka memarahi orang, karena belum tentu orang yang suka menghakimi atau memarahi itu lebih bagus akhlaknya dari orang yang dihakimi. Mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah untuk meminta pengampunannya sebelum semua itu terlambat. Karena bumi ini sudah tua, sudah banyak dosa di mana-mana. Apalagi sekarang, banyak sesama saudara, sesama Islam bermusuhan, bertengkar, rebutan kekuasaan, rebutan kebenaran, dan perbedaan. Subhanallah, sangat terlalu. Jangan sampai Islam pecah hanya karena perbedaan dan lain-lain, saudara. Islam harus tetap bersatu dan perlu diketahui, saudara. Perlu diketahui ini, bahwa ilmu Allah itu sangatlah dalam dan tidak bisa ditembus oleh akal dan pikiran manusia. Jadi, manusia hanya bisa merasakan saja. Jika menurutnya baik, maka lakukanlah. Jangan diperdebatkan lagi. Contoh, ada orang yang melakukan tahlilan setelah orang meninggal. Ada pula yang bilang tidak boleh melakukan tahlilan setelah orang meninggal, apalagi setelah kesusahan, tidak membantu, malah disuruh masak, menyiapkan makanan. Apa gak kasihan kepada orang yang ditinggalkan? Sampai-sampai tanya, mana dalilnya jika orang boleh melakukan tahlil? Lah, seperti ini tidak usah diperdebatkan, saudara. Jangan hanya karena soal seperti ini kita terpecah belah. Biarlah Allah yang menghakimi mereka, kita hanya melihatnya saja.
Yang penting kita mengakui Allah lah Tuhan kita dan Muhammadlah utusannya dan Nabi terakhir kita. Sudah beres kan saudara? Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang memecah belah umat Islam. Amin. Dan semoga bermanfaat video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.